Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Unsur-unsur kepribadian. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yaitu merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam jiwa orang yang sadar. Di dalam alam sekitar, manusia mempunyai terdapat berbagai macam hal-hal yang diterimanya lewat panca inderanya yang masuk ke dalam berbagi sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Unsur yang kedua yaitu perasaan. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seseorang individu yang melihat suatu hal yang buruk, mendengar suara yang tidak menyenangkan. Unsur yang ketiga yaitu dorongan naluri. Kesadaran manusia mengandung berbagi perasaan-perasaan lain yang tak ditimbulkan karena dipengaruhi oleh pengetahuannya, tapi karena memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya di dalam gennya, sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri sering disebut dengan dorongan. Baiklah, sekarang keterangan tentang emosi. Menurut Stephen Robbins, terdapat 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati. Yang pertama, afeksi, yaitu nada perasaan. Bagaimana kita merasakan sesuatu. Hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis. Akan tetapi dapat menimbulkan inkoherensi atau ketidaksebidangan. Yang kedua, emosi. Emosi dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang kepada kejadian. Emosi dapat ditunjukkan kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga, mood. Ini juga sama merupakan suasana hati. Respon yang terjadi setelah merasakan melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang dan lama. Bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Untuk mempermudah penjelasan diri. Nah, untuk mempermudah penjelasan di atas, maka ada suatu contohnya, yaitu dalam afeksi ada yang namanya flat affect. Afek datar biasanya adalah kategori orang represi, suka menekan atau memendam sesuatu. Sebab afeknya berfungsi namun emosinya tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, temannya meninggal tapi dia tidak mau menangis. Bisa jadi menutupi kesedihannya, dan bisa juga karena tidak respek pada temannya sehingga tidak ikut merasakan sedih. Kalau emosi itu kenapa dikatakan melibat aspek biologis? Maksudnya seperti ini. Contoh, orang yang marah, wajahnya berubah merah, atau contoh lainnya seperti empati, bisa merasakan atau simpati larut dalam perasaan. Kalau mood, biasanya ini sering tenggelam, kadang meredah, kadang pula memuncak. Dan bila sudah di tingkat